Seringkali dalam hidup kita, saudara, problema hidup kita itu tidak dijawab langsung. Suatu hari Tuhan akan jawab, mungkin jauh di depan. Tapi anak orang yang beriman melangkah bukan karena dia sudah melihat jawaban Tuhan. Tapi dia melangkah di dalam pimpinan. Terus semua kebetulan hidup kita tidak pernah benar-benar kebetulan. Orang percaya mengenal bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal, besar dan kecil. Sekaya-kayanya kita, sesukses-suksesnya kita dalam hidup sementara ini. Kalau kita bukan mengutamakan kerajaan Tuhan, tidak ada nama yang akan dikenal oleh orang-orang sekitar kita. Satu hal dan satu hal saja. Karena memang Tuhan datang dalam dunia untuk mencari orang yang berdosa. And that's the only reason. Saudara, saya akan melanjutkan daripada khotbah daripada kitab Rut. Coba kita buka kitab Rut. Ini adalah khotbah terakhir daripada buku Rut. Hari ini kita akan memberikan suatu konklusi terhadap apa yang terjadi dalam hidup daripada keluarga ini, saudara. Mari kita membaca kitab Rut pasal yang keempat. Saya ajak kita membaca saling bertanggapan. Saya membaca ayat yang pertama, saudara membaca ayat yang kedua, dan seterusnya. Rut pasal yang keempat, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia, lalu duduk. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ. Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, Kamilah menjadi saksi Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Leah, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya,
Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebut namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab. Salma memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau membuka hari ini dengan mengumpulkan anak-anak Tuhan yang rindu mendengarkan firman Tuhan dan yang rindu untuk berdoa bagi kerajaan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap daripada kami tempat ini, dari yang paling tua sampai yang paling muda, kiranya kami melihat kemuliaan Tuhan melalui aktivitas sehari-hari kami. Dan pada pagi hari ini ketika kami menguduskan pagi ini untuk masuk dalam pokok-pokok doa kami, dalam suatu persekutuan doa, Tuhan berikanlah kami hati yang mengetahui apa yang harus kami doakan, dan suatu kesukaan dalam mendoakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Begitu banyak hal yang harus kami doakan, kami adalah manusia-manusia yang lemah. Kami berdoa datang ke hadirat Tuhan. Nanti kami melakukan hal tersebut, kami mengakui bahwa tanpa sandar pada Tuhan, tidak ada satupun yang manusia lakukan yang mungkin dapat berhasil dan berhasil di mata Tuhan. Kami khususnya berdoa untuk memberitakan firman Tuhan ini. Tuhan bertakhta di atas perkataan manusia. Bukalah mata jasmani kami, mata rohani kami, supaya kami bisa melihat segala sesuatu yang memang Tuhan kerjakan dalam hidup anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ini. Amin. Kalau saudara perhatikan daripada Rut pasal yang keempat, saudara, Rut pasal yang keempat bisa dibagi menjadi 3 bagian yang besar. Sekali lagi, Rut pasal 4 bisa dibagi menjadi 3 bagian yang besar, dan ini memiliki paralel sebenarnya dalam Rut pasal yang pertama. Kita tidak perlu baca lagi Rut pasal yang pertama, tapi mungkin saudara nanti bisa bola-balik Alkitab saudara hanya berapa halaman ini, saudara bisa membandingkan Rut pasal yang keempat dengan Rut pasal yang pertama ini, saudara. Bagian pertama daripada Rut pasal keempat itu adalah Rut pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Sekali lagi bagian pertama adalah 12 ayat yang pertama daripada Rut pasal yang keempat ini. Nanti ini bisa diparalelkan dengan Rut pasal yang pertama, ayat ke-7 sampai ayat yang ke-19a, saudara. Sekali lagi, Rut pasal yang keempat, ayat 1 sampai 12 itu bisa diparalelkan dengan Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai 19a. Saudara perhatikan di sini, saudara, maka dalam Rut pasal yang keempat ini terjadilah dialog antara 3 pihak, yaitu Boas, lalu seorang penebus yang lebih dekat kepada keluarga Naomi, yang kita tidak tahu namanya siapa, dan tidak akan pernah dikasih tahu nama daripada orang tersebut siapa. Dan yang ketiga, pihak yang ketiga adalah mungkin suatu bisa katakan kayak legal system, suatu tua-tua yang datang untuk melihat dan menyaksikan percakapan mereka. 3 orang tersebut, 3 oknum atau 3 golongan orang tersebut itu mirip dalam pembicaraan dalam Rut pasal yang pertama itu dialog antara Naomi, Orpa, dan juga dengan Ruth. Saudara bisa melihat di sini dalam Rut pasal yang keempat, akhirnya dalam 3 kelompok orang itu ada 1 orang yang mengundurkan dirinya, yaitu si penebus yang lebih dekat kepada keluarga Naomi ini, seorang penebus yang tidak ada namanya ini. Sama seperti dengan Rut pasal yang pertama, dalam 3 orang yang ada dialog tersebut antara Naomi, Ruth, dan juga Orpa, nanti Orpa mengundurkan dirinya. Saudara. Jadi ini suatu hal yang sangat similar sekali. Bukan hanya itu saja, kalau saudara perhatikan, saudara, Boas mendapatkan hak untuk menikahi Ruth. Nah di sini pada akhirnya terkabullah apa yang didoakan oleh Naomi untuk Ruth tersebut. Coba kita baca sekali lagi Ruth pasal yang pertama ayat yang ke-9, saudara. Ruth pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Di sini dalam Rut pasal yang keempat, nanti di sini Boas mendapatkan hak untuk memberikan rumah dan menjadi suami bagi si Ruth. Ini suatu paralel yang sangat dekat sekali. Jawaban daripada Rut pasal 1 ayat 9 terdapat dalam Rut pasal yang keempat ini, saudara. Saudara bisa melihat bagaimana akhirnya dalam Rut pasal 1 ayat 9, Ruth yang akhirnya tidak mau melakukan apa yang diminta oleh Naomi untuk meninggalkan Naomi, pergi ke rumah daripada orang tuamu, kembalilah supaya engkau mendapatkan suatu kasih setia daripada Tuhan, yaitu mereka bisa tinggal dalam rumah suaminya. Justru si Ruth yang tidak mau mempertahankan hal tersebut, seakan dia yang menyerahkan kemungkinan dia untuk mendapatkan suatu perlindungan di rumah suaminya tersebut. Justru Ruth, bukan Orpa, saudara. Justru Ruth yang akan mendapatkannya.
Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam diri Orpah yang mengundurkan daripada dialog tiga orang tersebut. Akhirnya kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup Orpah. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup daripada penebus yang lebih dekat pada Naomi ini. Tidak tahu siapa namanya. Bagian yang kedua, saudara, adalah Rut pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara, sekali lagi itu bagian kedua, Rut pasal 4 ayat 13 sampai 17. Dan itu memiliki suatu paralel, kalau saudara perhatikan dalam Rut pasal yang pertama, ayat yang 19b sampai dengan ayat yang ke-22. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Karena dalam Rut pasal 4 ayat 13 sampai 17, ketika akhirnya Rut melahirkan seorang anak, saudara, itu seluruh perempuan-perempuan di kota itu celebrate atau joyously celebrate, merayakan dengan sukacita mengenai kelahiran daripada anak ini. Bandingkan juga dengan Rut pasal yang pertama ayat 19, ketika Naomi kembali ke kota Bethlehem tersebut, perempuan-perempuan di kota itu menyambut Naomi, saudara. Dan kepada perempuan-perempuan itu, Naomi akan mengatakan, jangan panggil aku Naomi, yang artinya pleasant, tapi panggil aku Marah, yang artinya adalah bitter, pahitan. Karena tangan Tuhan teracung kepadaku, aku pergi dengan suatu hal yang penuh, tapi kembali Tuhan memulangkan aku kembali dengan yang kosong. Saudara, ini akhirnya, kalau saudara perhatikan, Rut pasal yang 4 ayat 15, ini menjawab apa yang terjadi dalam Rut pasal yang pertama tersebut. Rut pasal 4 yang 15, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan. Perempuan itu adalah yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Naomi dalam Rut pasal yang pertama mengatakan bahwa saya pergi dengan tangan yang penuh, keluarga yang penuh, suami dan 2 anak laki-laki. Pulang dengan suatu tangan yang kosong. Sekarang semua tidak dimiliki. Nanti akan dikatakan di dalam Rut pasal yang keempat 15. Ada suatu sukacita, saudara, ada suatu hal yang menyegarkan jiwamu tersebut. Itu anak yang dilahirkan oleh Rut menyegarkan jiwamu, dia akan memelihara engkau pada waktu nanti rambutmu telah putih, dan dikatakan menantumu yaitu si Rut ini, yang telah melahirkannya, lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Dia waktu pergi hanya memiliki 2 anak laki-laki. Sekarang dikatakan bahwa si Rut ini, dan saudara bisa lihat si Rut adalah orang yang sangat tough. Dia adalah seorang perempuan yang memang bekerja berat, saudara. Kita bisa melihat dalam pasal yang kedua, pasal yang ketiga, bagaimana Rut terus ada orang yang bekerja berat. Ada orang yang memiliki karakter yang demikian penting. Hingga dikatakan dia lebih berharga bagi Naomi dibandingkan 7. 7 itu angka sempurna. Kesempurnaan 7 anak laki-laki. Pada saat itu mereka sangat mengharapkan anak laki-laki. Bahkan Rut lebih berharga daripada anak laki-laki. Bahkan 7 anak laki-laki. Ya sini sekarang kepenuhan. Tadinya Naomi kembali ke Bethlehem dengan tangan yang kosong. Tapi dalam Rut pasal yang keempat dikatakan bahwa dia memiliki suatu kepenuhan yang sudah total, sudah sempurna tersebut, saudara. Bagian yang ketiga, saudara, adalah Rut pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Itu diparalelkan, ini adalah epilog. Kata-kata terakhir daripada kitab Rut yang menjelaskan pada kita suatu hal yang sangat surprising, itu keturunan daripada si Boaz dan Rut ini ternyata adalah Raja Daud itu. Suatu yang sangat penting sekali, karena nanti Yesus dilahirkan daripada keturunan daripada Raja Daud ini. Ini adalah suatu family, suatu keluarga yang demikian penting. Dan di sini saudara, ini bukan cuma silsilah saja. Kalau saudara perhatikan ada 10 generasi. Tepat 10 generasi dari Peres sampai ke Daud, saudara. 10 generasi, 10 nama disebutkan di sana. Nah ini paralelnya, saudara, ini epilog ini paralel adalah dengan prolog. Itu Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama dengan ayat yang ke-6. Kalau saudara masih ingat, saudara, di sana ada 10 tahun mereka di Moab dan tidak memiliki anak. Jika satu persatu Kilion dan Malion dan suami Elimelek tersebut meninggal, di sini saudara 10 generasi kepenuhan tersebut yang lahir dari dalam keluarga ini, saudara, itu akhirnya menjawab 10 kepenuhan yang lahir daripada di dalam Israel, menjawab 10 tahun kemandulan, kekosongan yang ada di tanah Moab tersebut, saudara. So, ini suatu hal yang indah. Kalau kita baca Rut pasal yang keempat ini, bukan tidak ada hubungannya dengan penulis, saya percaya penulis kitab Rut ini mencoba menjelaskan bagaimana Rut pasal yang keempat menjawab problem daripada Rut pasal yang pertama. Seringkali dalam hidup kita, saudara, problema hidup kita itu tidak dijawab langsung. Problema hidup kita, kesulitan hidup kita,
Itu akhirnya Tuhan jawab. Suatu hari Tuhan akan jawab, mungkin jauh di depan. Tapi anak orang yang beriman melangkah bukan karena dia sudah melihat jawaban Tuhan. Seorang anak yang beriman, seorang yang beriman, anak Tuhan, melangkah walaupun mungkin dia tidak jelas. Tapi dia melangkah di dalam pimpinan Tuhan. Ini yang dinyatakan dalam kitab Rut ini. Saudara, terakhir kali waktu kita bicara mengenai Rut pasal yang ketiga, kita merasakan ada suatu hal yang masih abu-abu atau tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya di sana saudara, ini bukan sexual encounter sekali lagi. Ruth adalah seorang yang demikian memiliki integritas. Orang-orang memanggil dia orang Moab, tapi Ruth adalah orang yang demikian memiliki integritas, pekerja keras. Dia bukanlah orang sembarangan, saudara. Sedangkan Boaz sendiri, kalau saudara perhatikan Ruth pasal yang kedua, saudara. Ayat yang pertama, sangat sayang sekali dalam bahasa Indonesia. Ya, itu disebutkan sebagai Boaz adalah seorang yang kaya raya, yang memang saya percaya Boaz cukup kaya, tapi dalam bahasa aslinya dia adalah a worthy man, seorang yang berkarakter juga, seorang yang worthy of his identity. Itu adalah Boaz, saudara. Boaz semacam demikian dan Ruth yang berkarakter. Itu ada orang yang penting yang berkarakter. Tidak mungkin kalau kita mengerti Ruth pasal 3, encounter antara Ruth dan Boaz sebagai suatu hal yang seksual, saya rasa over interpretation, saudara. Tetapi dalam Rut pasal yang ketiga, kita melihat bagaimana Boaz menjanjikan, Rut menawarkan, sekarang mengatakan, sekarang nikahilah aku, tebuslah aku. Dan Boaz mengiyakan, tetapi ada suatu problem besar. Ada suatu problem besar, mengapa, saudara? Karena ada penebus yang lebih dekat kepada keluarga Ruth, keluarga Naomi, dibandingkan Boaz. Sekali lagi, saudara, ada seorang penebus yang lebih dekat daripada keluarga Naomi dibandingkan Boaz. Kalau mau menebus keluarga tersebut, bukan Boaz orang pertama yang harus menebus. Tapi ada orang lainnya. Kecuali kalau orang itu akhirnya memberikan atau menyerahkan hak untuk menebus keluarga ini. Baru Boaz bisa mendapatkan hak tersebut, saudara. Saudara, ini suatu hal yang sangat menarik. Di dalam pengertian saya ketika saya membaca hal ini, Boaz itu menunjukkan sifat Kristus. Melambangkan atau dia sedang menunjuk kepada Kristus yang akan datang. Yang mau menebus kita, tapi tidak ada keharusan menebus kita. Setelah itulah Boaz. Boaz mau sebenarnya menebus daripada Naomi, daripada Ruth, keluarga ini. Tapi karena ada another redeemer, ada keluarga yang lain, sana saudara yang lebih dekat kepada Naomi, dia tidak harus melakukan hal tersebut. Sebenarnya ada tanggung jawab daripada orang tersebut. Saudara, Boaz yang tidak harus menebus Naomi, Ruth, dia mau menebus mereka, saudara. Itu menunjukkan karakter daripada penebus kita, yaitu Kristus Yesus, yang mau, tapi walaupun tidak harus. Ini suatu cerita yang melambangkan pada kita suatu kisah redemption, untuk kita keselamatan. Oke, saudara, balik pada Rut pasal yang ketiga, pada akhir pada Rut pasal ketiga ada suatu hal yang left hanging. Kita tidak sure apa yang akan terjadi. Boaz mau, tapi ada orang lain. Apa yang akan terjadi kalau ternyata orang lain itu juga mau menebus? Maka rencana Boaz tidak bisa memaksakan bahwa dia harus menebus Ruth, menikah dengan Ruth. Ada orang lain yang akan serobot mengambil hak tersebut, saudara. Maka saudara perhatikan dalam Rut pasal yang keempat ayat 1 ini, ada suatu kalimat yang penting. Besoknya, saya percaya ini besoknya, pagi tersebut, Boaz pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Saudara, pintu gerbang pada zaman itu berfungsi sebagai balai kota pada zaman kita saat ini. Segala permasalahan dituturkan, dipaparkan, diputuskan dalam pintu gerbang. Tua-tua dalam satu kota tersebut duduk dalam pintu gerbang untuk melihat dan memutuskan permasalahan. Sekarang Boaz pergi ke pintu gerbang tersebut, dalam kota tersebut, lalu di dalam bahasa Indonesia tulislah suatu kalimat, behold, ada kebetulan, lewatlah penebus yang disebutkan Boaz itu, kebetulan. Tapi kita percaya dalam hidup orang Kristen, dalam hidup anak Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Semua telah direncanakan oleh Tuhan. Bagi kita memang mungkin kebetulan-kebetulan terjadi dalam hidup kita. Kok bisa pas ya saatnya, momennya Tuhan atau orang itu datang. Atau sesuatu terjadi dalam hidup kita. Dalam hidup orang percaya tidak ada yang namanya kebetulan. Tuhan is sovereign, berdaulat segala hal. Dia mengatur segala sesuatu. Jadi bukan cuma kebetulan orang itu lewat. Segala permasalahan harus diselesaikan dalam pintu gerbang. Berarti Boaz tidak bisa ke rumah orang tersebut. Yaitu penebus yang tidak dikasih tahu namanya ini. Dia tidak bisa ke rumah, dia cuma settle the case di rumah secara privat, tidak bisa.
Boas harus pergi ke pintu gerbang, dan pada saat itu kebetulan orang itu memang melewati pintu gerbang, dan waktu dia melewati pintu gerbang juga kebetulan bersaya itu tua-tua memang ada, tua-tua di dalam kota itu ada di pintu gerbang tersebut. Maka di sini saudara, semua kebetulan-kebetulan ini adalah bukan suatu kebetulan. Tuhan mengatur, kalau saudara masih ingat dalam Rut pasal yang kedua juga terjadi kebetulan-kebetulan ini, saudara. Naomi mengatakan, pergilah Rut untuk mengambil gelin, mengambil butir jelai tersebut. Di antara semua ladang yang Rut bisa pergi, kebetulan Alkitab katakan, Rut tiba di dalam ladangnya si Boas tersebut, saudara. Dan pada hari dia di sana, kebetulan juga Boas datang ke ladangnya sendiri, saudara. Saudara, semua kebetulan hidup kita tidak pernah benar-benar kebetulan. Orang percaya mengenal bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal, besar dan kecil. Tuhan bekerja dalam segala hal. Tidak ada suatu hal yang kebetulan, saudara. Saudara perhatikan dalam Rut pasal yang keempat ayat yang ke-1 ini. Di sana dikatakan, kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudara. Saudara, kata saudara di sana menarik. Saudara itu sebenarnya bukan saudara. Atau dalam bahasa Inggrisnya, hi friend, teman. Bukan kata friend, saudara. Dalam bahasa Hebrew-nya, saudara, hi atau turn around, berputarlah, lalu kata selanjutnya adalah peloni almoni. Saudara, itu satu hal yang menarik. Dia tidak memanggil saudaranya, dia tidak panggil dengan nama. Bahkan dia tidak panggil dia sebagai saudara, dia tidak panggil dia sebagai saudara sebenarnya. Peloni almoni, peloni itu artinya a certain one, almoni itu artinya somebody. Hey somebody, gitu kira-kira. Hey Mr. So and so, dia bahkan namanya pun tidak disebutkan pada saat itu. Hai somebody, itulah maksud daripada ayat di sini. Hai somebody, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini, maka duduklah ia lalu ia duduk. Maka datanglah ia lalu ia duduk, saudara. Saudara, menarik sekali, Alkitab tidak pernah menyebutkan nama orang ini. Mengapa nama orang ini tidak disebutkan? Karena dia tidak penting dalam rencana kerajaan Tuhan. Dia tidak akan menjadi orang yang penting di dalam rencana keselamatan Tuhan. Mengapa dia tidak penting dalam rencana keselamatan Tuhan? Karena saudara akan melihat orang ini hanya memikirkan untung rugi dirinya sendiri. Siapapun orang yang memikirkan untung rugi dirinya sendiri, dia bisa kaya di dalam masa yang sangat sementara, bisa dikenal oleh orang-orang di zamannya, di sekitarnya, tapi dia tidak mungkin akan memiliki nama yang kekal di hadapan Tuhan. Maka di sini saudara perhatikan, saudara, the reason orang ini akhirnya kita tidak pernah tahu orang ini namanya siapa, karena tidak penting orang tersebut. Tidak akan menjadi penting dalam kerajaan Tuhan. Sekaya-kayanya kita, sesukses-suksesnya kita dalam hidup sementara ini, kalau kita bukan mengutamakan kerajaan Tuhan, tidak ada nama yang akan dikenal oleh orang-orang sekitar kita, bahwa orang ini adalah orang yang bekerja bagi Tuhan. Itu tidak mungkin keluar. Maka di sini saudara perhatikan orang ini, saudara, pasal 4 yang ketiga, berkatalah si Boas kepada penebus itu, adalah satu bidang tanah. Nah, ini menarik cara Boas memaparkan kasusnya. Ada satu bidang tanah milik kepunyaan saudara kita, yaitu Elimelek, yang hendak dijual oleh Naomi, istri daripada Elimelek, yang telah pulang dari daerah Moab. Pikirku, baik juga kalau hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini, dan di depan para tua-tua bangsa ini. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Karena itu adalah haknya dia untuk menebus tanah tersebut. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sudah engkau adalah aku. Maksudnya, nobody else besides you and me yang bisa menebus tanah tersebut. Sekarang hak pertama aku berikan kepadamu, saudara. Lalu langsung dijawab oleh orang tersebut, aku akan menebusnya. Langsung dijawab, saudara. Tidak pikir kedua kali, aku akan menebusnya. Di sana, saudara, si Boas langsung keluarkan hal yang lain, ayat yang kelima, by the way. Nah, ini by the way-nya, ini mungkin tidak enak kedengaran. By the way, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau juga akan memperoleh Ruth, orang Moab tersebut. Yaitu seorang janda daripada seorang yang sudah mati tersebut. Engkau kalau beli tanah tersebut, ini levirate marriage, maka engkau akan akhirnya mewariskan tanah tersebut bukan untuk dirimu, tapi untuk anak keturunan daripada si Ruth tersebut. Saudara, by the way, dia katakan, boleh beli tanah itu, boleh tebus, tapi engkau tidak akan memilikinya. Ini akan memiliki tanah tersebut, engkau beli dengan harga yang mahal,
Yang akan memiliki tanah tersebut adalah si keturunan daripada Rut, bukan engkau. Mau tidak masih melakukan hal tersebut, saudara? Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh si penebus ini. Langsung juga pada saat itu, ayat yang ke-6, dikatakan, lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku tidak dapat menebusnya. Keputusan yang cepat dianulir dengan cepat pula, saudara. Jika demikian aku tidak bisa menebusnya. Dengan alasan apa? Sebab aku akan merusak milik pusakaku sendiri. Itu bukan kubeli untuk diriku. Harus kuberikan kepada orang lain yang bukan diriku. Maka selama-lamanya tanah tersebut akan menjadi milik orang lain. Aku yang bayar, tapi menjadi milik orang lain. Di sini dia langsung mundur. Orang ini hanya memikirkan untung rugi diri sendiri. Saudara, segala hal yang kita lakukan dalam hidup kita, kalau pikiran kita hanya untung rugi diri kita sendiri, itu kebiasaannya, pasti biasanya. Bukan suatu hal yang akan dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, nama orang penebus ini tidak pernah kita dengarkan lagi namanya. Berbeda dengan Boas, saudara. Boas waktu membeli tanah tersebut, dia tahu, saudara bisa baca, saudara ya. Ayat 9, kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini yang menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek, segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi, juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku, untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Boas sangat mengerti sekali, dia waktu beli tanah tersebut bukan untuk dia. Dia kan beli tanah tersebut untuk melanjutkan garis keturunan daripada orang yang sudah mati, saudaranya tersebut, saudara. Jadi suatu hal yang berbeda sekali antara Boas dan si penebus ini. Yang lebih dekat secara hubungan saudara adalah si orang tersebut yang namanya kita tidak tahu. Yang lebih mengerti konsep pengorbanan. Lebih mengerti mengenai konsep mengasihi. Bahkan mengasihi seorang yang sebenarnya tidak layak untuk dikasih orang Moab tersebut. Justru adalah Boas. Bukankah seringkali dalam kita melayani, kita juga seringkali menghitungkan untung rugi diri kita. What gain is there for me? Apa yang akan jadi keuntunganku kalau pergi ke suatu tempat? Saya barusan dikasih tahu KKR regional di Nias akan makin lama semakin sulit. Mengapa? Karena ongkos ke Nias makin lama semakin mahal. Kan harga terus naik. Dan saya banyak sekali, beberapa orang, saudara, tidak usah banyak, beberapa orang mengatakan keraguan-raguan. Bagaimana bisa membawa jemaat untuk pergi ke KKR di Nias. Karena itu semua yang ikut KKR Nias itu harus mengorbankan diri, beli tiket sendiri, beli bayar ongkos hidup sendiri, dan lain sebagainya. Itu akhirnya menjadi suatu hal yang concern, ya, suatu keprihatinan bagi beberapa orang. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan hanya memikirkan untuk mana pelayanan yang paling murah bagi kita. Mana pelayanan yang harga bayarnya kita paling minimum. Saya rasa kita sedang menghidupi suatu prinsip hidup daripada si penebus ini. Saya tidak mengatakan semua orang harus pergi ke Nias, lalu semua akhirnya bayar, lalu tidak bisa bayar kembali. Tidak. Tapi jangan untuk kita memilih pelayanan itu hanya karena untung rugi diri kita. Kalau kita harus bayar lebih, so be it. Kita bayar harga lebih. Yang penting adalah panggilan Tuhan kita sadari, dan di situ kita pergi mengikuti Tuhan. Surah pasal 4 ayat 7-8 menceritakan mengenai suatu kebiasaan yang aneh. Yaitu suatu janji itu harus dimeteraikan dengan meninggalkan sandal sebelah, saudara. Saya tidak tahu merek sandalnya apa, saya tidak tahu, saudara. Tapi rupanya sangat berharga sekali itu ya, ditinggalkan sandal sebelah. Saudara bisa melihat bagaimana si penebus itu akan pulang pergi dengan cuma pakai sandal satu sebelah. Yang sebelah lagi ditinggalkan di sana sebagai suatu tanda bahwa dia sudah melepaskan haknya tersebut. Saudara bisa bayangkan apa yang dia lakukan saat itu dengan yang terjadi antara Esau dan Yakub. Esau menjual hak sulungnya tersebut. Dia menjual hak sulungnya tersebut dan akhirnya dibeli oleh Yakub. Ini suatu hal yang berbeda, saudara, mirip tapi juga berbeda, di mana Boas akhirnya mendapatkan hak daripada si penebus itu untuk melakukan hal yang penting dalam hidup dia. Saudara, di sini saudara bisa melihat ayat yang 9, maka the elders, tua-tua dan mereka yang hadir bahwa dia, yaitu Boas, sudah membeli tanah itu dari Naomi dan semua yang dimiliki daripada Elimelek, yaitu juga Kilion dan Mahlon, dan juga Ruth the Moabites, orang Moab tersebut. I have bought to be my wife. Aku sudah beli Ruth orang Moab tersebut untuk menjadi istriku dengan tujuan untuk menegakkan nama, saudara, ya, nama di atas tanah milik pusakanya tersebut. Sekali lagi Boas mengerti ini bukan untuk dirinya, yang dia lakukan adalah untuk orang lain, saudara. Saudara, ayat 11-12 menarik sekali.
Ayat 11-12 itu bukan cuma berkat daripada orang-orang atau tua-tua Bethlehem, kota Bethlehem, tapi ada theological understanding yang sangat mendalam sekali. Ya, ayat 11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea. Rahel dan Lea, kenapa disamakan dengan Rahel dan Lea, saudara? Rahel dan Lea bukan orang Moab. Rahel dan Lea bukanlah akan menjadi nenek moyang, saudara. Dia benar-benar akan melahirkan ke-12 suku Israel tersebut. Adalah suatu hal yang menarik. Rahel dan Lea sama seperti Ruth. Dia adalah orang yang mandul. Ruth sudah 10 tahun tidak menghasilkan anak. Di sini kalau saya bisa melihat, coba kita buka Kejadian ya. Kita buka Kejadian pasal yang ke-29. Bukan cuma Rahel saja yang mandul, tapi juga Lea juga mandul. Saudara. Kejadian pasal 29 ayat yang ke-31, saudara. Ya, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai oleh Yakub, dibukanyalah kandungannya. Tapi Rahel mandul. Jadi Rahel dan Lea sama-sama mandul, tapi ketika Tuhan melihat bahwa Yakub tidak mencintai Lea, maka Tuhan buka terlebih dahulu kandungan daripada si Rahel. Tapi waktu itu, kandungan daripada si Lea. Tapi pada waktu itu Rahel masih mandul. Saudara baca dalam Kejadian pasal 30, tadi pasal 29 menyatakan bahwa Rahel juga mandul, 30 ayat 1. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati, biarkanlah aku mati, itu maksudnya. Let me die. Saudara, ini adalah suatu teriakan daripada si Rahel melihat kecemburuan tersebut. Ini siblings rivalry, saudara. Kecemburuan antara saudara, melihat bagaimana Lea diberkati dengan anak, tapi dia tidak. Saudara, in any case, ini doa daripada tua-tua di kota tersebut, dialah Ruth. Ruth bukan cuma orang Moab, dia orang mandul. Di sini, saudara, mengapa Boas mau mengasihi dia? Itu bukan cuma Ruth adalah orang Moab, tapi dia juga tak bisa melahirkan keturunan. 10 tahun dia menikah, itu tidak memiliki anak. Tapi Boas mengasihi Ruth dan mau menikah dengan Ruth. Yang kedua, saudara, di sana dikatakan, biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Saudara bisa melihat bagaimana Elimelek tersebut, ya, Ruth pasal yang pertama ayat kedua, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Ini keluar lagi. Biarlah sekarang namamu masyhur di Efrata dan juga di Bethlehem. Itu menebus suatu hal yang sudah kelihatan menjadi suatu kutukan bagi keluarga Naomi. Ya, sekarang namamu masyhur di Efrata dan di Bethlehem. Yang ketiga, saudara. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Saudara, semua adalah keturunan daripada Yehuda. Ini bangsa Yehuda. Bethlehem di Yehuda juga, daerah di Yehuda tersebut. Yang menarik adalah kata Tamar dimunculkan. Saudara, Tamar dan Ruth itu memiliki persamaan. Saudara. Sama-sama adalah orang asing. Sama-sama waktu akhirnya menikah, tidak punya anak. Saudara. Akhirnya suaminya meninggal. Sama-sama janda, tidak punya anak. Sama-sama akhirnya dalam Rut pasal yang ketiga, Tamar dalam Kejadian pasal 38, Tamar menghampiri Yehuda, nanti Rut akan menghampiri Boas. Sama-sama waktu menghampiri, baik itu Tamar menghampiri Yehuda atau Rut menghampiri Boas, mereka akan memakai suatu jubah yang indah. Mereka akan present themselves sebagai seorang yang indah di mata untuk memikat daripada baik itu Yehuda maupun Boas. Semua mirip. Ya, bedanya Tamar menipu. Ada suatu penipuan. Yehuda juga seorang yang bukan berkarakter tinggi, bukan orang yang indah. Saudara. Dia datang, tahu bahwa dia sudah kehilangan istrinya sendiri, dia mencari pelacur. Apakah Tamar sedang menampilkan dirinya sebagai pelacur atau tidak, itu suatu hal yang bisa diperdebatkan. Tapi Yehuda pada saat itu memang mencari seorang pelacur. Saudara. Dia melihat Tamar berpakaian demikian indah, dia tidak menyadari bahwa itu adalah menantunya sendiri, dan dia akan menghampiri Tamar. Berbeda dengan si Ruth.
Rut akan menghampiri Boas, tapi bukan menipu Boas. Dia langsung menyatakan bahwa dia menginginkan Boas untuk menebus dia. Dan akhirnya Boas akan dengan cara yang legitimate, bukan yang illegitimate, saudara, menghampiri Ruth dengan cara yang sembarangan, dengan dishonor, tidak. Dia akan menghampiri Ruth dan mendapatkan Ruth dengan cara yang seharusnya, menikahi Ruth sebagai istrinya yang resmi. Dari kedua orang ini turunlah anak yang berbeda. Satu adalah Obed untuk keturunan daripada Boas dan Ruth ini. Satu juga adalah Peres, keturunan daripada Tamar dan mantunya sendiri. Itu sudah incest, hubungan incest. Kalau saya mau tanya sama saudara kalau mau cari menantu, saudara cari daripada keturunan yang mana, saudara? Sekali lagi, kalau saudara mau cari menantu untuk anakmu sendiri, saudara mau cari daripada keturunan yang mana? Keturunan daripada Yehuda Tamar, atau keturunan daripada Boas dan Ruth, saudara? Yang mana, saudara? Boas dan Ruth. Salah jawaban, saudara. Dua-duanya tidak baik. Kalau mau keturunan daripada Yusuf, wah itu indah sekali keturunan daripada Yusuf. Yusuf tidak pernah dicatat cacatnya apa. Tapi kalau keturunan daripada Yehuda dan Tamar, saudara bisa tahu cacatnya Yehuda. Turun daripada Boas dan Ruth, saudara bisa tahu cacatnya Ruth, orang Moabite. Tidak ada orang yang mau menikah dengan keturunan orang Moabite tersebut. Tapi yang menarik adalah Tuhan memakai keluarga semacam demikian untuk melahirkan keturunan itu juru selamat bagi kita. Coba kita buka Matius pasal yang pertama, saudara. Kita nggak usah baca di sini. Silsilah Yesus Kristus, saya pernah mengkhotbahkan Matius pasal yang pertama untuk KKR Natal, saudara. Banyak orang yang tidak pernah bisa mengkhotbahkan genealogi untuk menjadi bahan khotbah Natal. Ini mau ngomong apa soal siapa melahirkan siapa. Tapi di sini menarik sekali, ini berita Natal. Berita mengenai keselamatan. Karena di dalamnya sudah bisa melihat nama beberapa perempuan. Tamar. Debatable apakah Tamar mau menyatakan dirinya. Ayat yang ketiga ya, Matius pasal yang pertama yang ketiga. Ya, Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Kata Tamar digaris bawahi. Saudara bisa menggambarkan di sana, saudara. Ini perempuan pertama yang disebutkan namanya sebagai keturunan atau nenek moyang daripada Yesus Kristus. Tamar mungkin mempresentasikan dirinya sebagai seorang pelacur. Ya, ayat yang kelima, Samuel memperanakan Boas dari Rahab. Saudara, kata Rahab di sana adalah benar-benar pelacur. Bukan cuma seorang yang mempresentasikan dirinya sebagai pelacur, dia memang adalah seorang pelacur, saudara. Boas memperanakan Obed dari Ruth. Ruth adalah seorang perempuan yang orang Moab tersebut. Saudara bisa melihat juga Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria Batseba. Dan saudara tahu ini suatu kasus yang juga sangat memalukan. Bagaimana Daud akhirnya mendapatkan Batseba dengan memikirkan dengan perzinahan dan akhirnya membunuh Uria tersebut, suami yang sah daripada Batseba. Dan seterusnya, saudara bisa melihat mengapa dalam silsilah penebus kita banyak cacatnya. Ya, mengapa dari silsilah penebus kita ini banyak akhirnya cacat-cacat yang bukankah kalau Tuhan mau, Tuhan bisa memakai keluarga yang jauh lebih indah. Kalau Tuhan mau, bukankah Tuhan bisa memakai keluarga yang memiliki integritas yang lebih baik. Tapi mengapa Tuhan pakai keluarga yang sudah broken semacam demikian. Yang namanya tidak indah di masyarakat. Yang mungkin jabatannya atau pekerjaan juga memalukan. Rahab pelacur. Mengapa akhirnya dipakai untuk melahirkan keturunan? Satu hal dan satu hal saja. Karena memang Tuhan datang dalam dunia untuk mencari orang yang berdosa. And that's the only reason. Kalau dia datang dalam dunia untuk mencari orang berdosa, dia mengasosiasikan dirinya dengan kemalangan daripada orang berdosa. Dia karena seorang yang datang dengan tanpa, atau dia datang untuk mencari orang yang tanpa memiliki kesalahan. Apapun orang benar di hadapan Tuhan, itu bukanlah orang yang dicari oleh Tuhan. Tuhan mencari memang orang yang berdosa, Anda dan saya. Maka di dalam dia memakai keturunan orang yang berdosa ini, saudara, dia mengatakan dia datang untuk mereka. Dan inilah solidaritas Tuhan pada orang yang berdosa. Saya bersyukur pada Tuhan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Rut pasal yang pertama, pasal yang perempat itu bukan menceritakan mengenai satu keluarga yang sedang mengalami kemalangan saja. Tidak. Ini menggambarkan mengenai rencana keselamatan Tuhan yang jauh lebih agung. Jauh lebih besar daripada hanya problema satu keluarga. Naomi yang merasakan dirinya kosong, feel defeated. Pada akhirnya dikatakan dalam Rut pasal yang keempat,
Dia mendapatkan suatu kepenuhan lebih daripada 7 anak laki-laki melalui Rut yang setia kepada dia. Dan bahkan lebih daripada 7 anak laki-laki biasa. Karena melalui keturunan tersebut lahirlah Raja Daud, seorang raja yang memang mengetahui isi hati Tuhan. A man after my own heart, katanya Tuhan. Seorang yang memang mencari isi hatiku. Bukan hanya cuma raja yang menjadi raja yang demikian penting dalam hidup orang Israel. Melalui keturunannya daripada Rut dan Boas ini. Lahirlah raja atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita bersyukur untuk pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita yang bekerja di ladang Tuhan. Kita yang bekerja di kerajaan Tuhan. Bukan hidup untuk cari untung rugi diri kita. Mari kita mencari untung rugi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kisah daripada kitab Rut ini. Di mana kami mempelajari bukan hanya Tuhan memberikan suatu jawaban yang indah dalam hidup anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan sendiri itulah yang indah. Ini bukan kisah yang indah atas suatu keluarga. Tapi kisah yang indah atas pekerjaan Tuhan. Tuhan memakai keluarga yang rusak, yang berantakan, yang lemah. Untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Dan kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang mencari orang berdosa. Bukanlah mencari orang-orang yang sudah menganggap diri benar. Tapi Engkau mencari setiap daripada kami yang merasa diri memang memerlukan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk khususnya remaja-remaja yang dalam 2 hari ini akan tinggal, ada sleepover di gereja ini. Mereka datang bukan untuk bermain-main. Kuatkanlah persekutuan mereka, persekutuan satu dengan yang lainnya di antara mereka. Tapi lebih daripada itu. Biarlah dalam sesi-sesi yang pendek, baik dalam interaksi yang singkat, mereka bisa mendapatkan kekayaan firman Tuhan yang mungkin dan dapat merubah hidup mereka. Kami semua di gereja ini menyerahkan para remaja dalam tangan Tuhan. Bekerjalah dalam hidup mereka. Sejak mereka masih muda, mereka sudah memantapkan jalan mereka. Jalan di dalam rencana Tuhan. Bekerjalah di antara kami semua. Sebentar lagi kami akan masuk dalam pokok-pokok doa kami. Kira kami dapat terus-menerus memikirkan mengenai kerajaan Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam dunia ini. Kami serahkan semua yang akan kami doakan. Kami serahkan semua yang akan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.